Waladu alam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Di film juga suka Barang putih. sudah selesai 1 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Saka Tatal, mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia mengaku dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman ngisi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Salah satu keluarga terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki terpaksa menginap di rumah pengacaranya di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Keluarga terpidana Sudirman mengaku mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tidak dikenal. Tadi kok Bapak ingat rumah saya? Kenapa Bapak ingat ke rumah saya? Ayah serta kakak dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada Minggu siang mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Suratno dan anaknya Titin Prialianti untuk meminta pelindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali muncul, kerap didatangi dan diintimidasi berbagai pihak yang tidak dikenal. Bentuk intimidasinya, terpidana Sudirman dipaksa mengakui telah membunuh dan menganiaya Vina dan Eki.
Sejak ditangkapnya Sudirman, keluarga hanya satu kali menengok kondisi Sudirman di dalam lapas. Bapak nengokin Sudirman, Bapak kapan? Ya sebelum lebaran. Sebelum lebaran Bapak nengokin Sudirman. Kondisinya kayak gimana Sudirman? Sehat-sehat aja. Saya sehat aja. Terus abis lebaran sampai sekarang Bapak nengokin lagi nggak? Belum. Kenapa Bapak? Ya, orangnya belum dulu. Oh, nggak punya uang. Kalau lebaran kan harus bawa ini. Oh, bawa-bawaan sama ngasih uang. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Ayah almarhum Eki yang saat ini merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Melalui pernyataannya di media sosial, ayah Eki juga berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian dan menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Kasus pembunuhan Vina warga kota Cirebon kembali muncul setelah 8 tahun tenggelam. Setelah kisah nyata siswi SMK dan teman prianya Eki diangkat ke layar lebar dan media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Sementara itu dalam keterangannya kepada media, Marliana kakak Vina akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh. Kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat keluarga juga sangat terharu, sangat optimis. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuh anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus perkosaan dan juga pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam memasuki babak baru. Kasus ini memang menyimpan teka-teki yang belum terungkap hingga berlangsung 8 tahun lamanya. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Pencarian 3 pelaku pembunuh Vina Muhammad Rizky atau Eki, korban pembunuhan brutal para anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat, kini melibatkan 2 kepolisian daerah, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Ketiganya, Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Hingga 8 tahun berselang, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki menyimpan penggalan teka-teki yang belum terpecahkan.
3 pelaku masih buron, sementara 3 tersangka lain telah divonis penjara. Eko Ramdhani, Hari Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyono, Sudirman, Rivaldi Afidia, Semunai divonis seumur hidup. Sementara Saka Tatal saat itu divonis 8 tahun karena masih di bawah umur. Pembunuhan dan pemerkosaan Vina oleh 11 orang dari geng motor terjadi di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat 27 Agustus 2016 lalu. Jasad Vina ditemukan tak jauh dari jasad kekasihnya Eki. Keduanya juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Saat itu Eki dan Vina berusia 16 tahun. Saat kejadian, Vina dan Eki sempat keliling dengan klub motornya, namun dilempari kelompok motor lain. Vina dan Eki dipukul hingga luka parah. Bahkan sebelum meninggal, Vina diperkosa pelaku secara bergantian. Jasad Vina lalu dibuang ke bawah jembatan. Keduanya pun dianggap menjadi korban laka lantas. Kemudian kasus ini terbongkar oleh keluarga dan polisi dengan melihat dari sekujur tubuh Vina yang parah bukan semata karena laka lantas. Dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Namun justru setelah kasus bergulir 8 tahun, 8 pelaku mengaku bukan pelaku sesungguhnya. Kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Ke-8 pelaku merupakan korban salah tangkap dari kesalahan awal penanganan kasus. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, bidang perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan. Juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Sementara kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, menganggap polisi tak serius tangani perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Hotman ragu dengan perubahan berkas perkara. Sebab pada pemeriksaan pertama, hampir semua pelaku yang tertangkap berjumlah 11 orang. Hotman justru menduga ada oknum dari polisi yang mengubah berita acara pemeriksaan. Pada saat di BAP pertama, menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Kemudian berubah sesudah Paulim pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin. Kini polisi diminta serius mengungkap kasus perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Kasus ini akan mencoreng nama aparat kepolisian jika tak terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan.